Pemurnian Ki terkuat, episode 651-660. Bab 651, lebih mirip. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kedua Yuan bersaudara memakai banyak batu giok darah. Leher, pergelangan tangan, jari, semuanya memakai benda giok berbeda yang terbuat dari batu giok darah. 2000 tahun yang lalu, Yuan bersaudara berani berjalan di jalan dengan memakai batu giok darah seperti itu. Tanpa aliansi yang benar, mereka akan dipukuli sampai mati oleh para biksu yang lewat. Tentu saja, ini adalah aturan dari aliansi yang benar. Di dunia sekarang ini, mungkin tidak ada orang yang mengetahui batu giok darah, apalagi menganggapnya sebagai benda jahat. Adapun batu giok darah ini, tidak masalah apakah itu dibuat oleh Yuan bersaudara sendiri atau dibeli dari orang lain. Fang Yu sedikit terkejut dengan kemunculan batu giok darah, dan tidak punya pikiran lain. Dr. Fang, jika Anda ingin mengenal Yuan bersaudara, silakan ikuti saya, kata Tang Mingde. Setelah kecelakaan Bos Dong, ketua kamar dagang Jiangnan jatuh ke tangan Tang Mingde. Bagaimanapun, Yuan bersaudara adalah tamu terhormat. Sebagai presiden kamar dagang, Tang Mingde harus maju dan menyapa. Tidak, kamu pergi, kata Fang Yu. Oke. Kalau begitu aku pergi. Tang Mingde mengangguk dan berjalan ke tempat Yuan bersaudara. Saat ini, Yuan bersaudara dikelilingi oleh bintang seperti bulan. Fang Yu berdiri di tempatnya, dan Ji Dongshan segera datang dan menyapa Fang Yu. Jika alisnya masih berdandan, aku akan keluar menemuimu nanti. Ji Dongshan tersenyum. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu tidak menyediakan makanan di sini? Fang Yu bertanya. Setelah tidur selama 2,5 hari, perut Fang Yu kembali lapar. Petik 2. Tentu saja ada. Meja prasmanan ada di aula. Jika tidak ada nafsu makan, Anda dapat meminta pelayan untuk melakukannya, dan koki akan membuatkan hidangan yang Anda inginkan, Tuan Fang sesegera mungkin, kata Ji Dongshan. Ternyata di dalam ya, silakan tinggalkan aku sendiri. Setelah berbicara, Fang Yu masuk ke aula. Pada saat ini, Xia Tinghe dan Xia Weiyu di belakang memanfaatkan kerumunan untuk menyapa Yuan bersaudara, menjauh dari kerumunan, mengikuti Fang Yu, dan berjalan ke aula. Ketika dia sampai di aula, mata Fang Yu berbinar. Yang menarik perhatian adalah 8 meja makan berbentuk oval yang berisi berbagai macam makanan. Tamu-tamu lain masih berada di luar, di halaman. Saat ini, di aula, hanya Fang Yu dan saudara perempuan Xia yang masuk di belakang. Fang Yu mengambil piring makan tanpa ragu-ragu, menaruh setumpuk makanan di atasnya, dan duduk di meja untuk makan. Xia Tinghe, yang berjalan di belakang, melihat Fang Yu, matanya yang indah berbinar, dan dia berjalan ke depan. Kenapa aku bertemu dewa wabah ini lagi? Xia Weiyu memutar matanya dengan tajam, tapi tetap mengikuti. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan adiknya sendirian bersama Fang Yu. Xia Tinghe duduk di samping Fang Yu. Fang Yu tidak mengangkat kepalanya dan terus makan. Xia mendengarkan dia tidak berbicara, diam-diam menatap Fang Yu di sebelahnya. Xia Weiyu berdiri di belakang Xia Tinghe, menepuk bahu Xia Tinghe dengan lembut, dan berkata, Tinghe, jangan lupa tujuan kita di sini. Kakek menyuruh kita untuk bersama keluarga Yuan. Katakan halo, aku tahu, tapi sekarang mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang, kita juga tidak bisa berbicara dengan mereka. Xia Tinghe berbalik dan berkata, orang-orang itu hanya menyapa, dan kita akan segera bisa berbicara dengan mereka. Aku hanya melirik mereka. Kedua keluarga Yuan itu tampan. Xia Weiyu melirik Fang Yu dan berkata, pria dari keluarga besar seperti ini memiliki temperamen yang berbeda dari yang lain. Xia Tinghe tahu bahwa ucapan kakaknya ditujukan pada Fang Yu. Xia Tinghe menggigit bibir merahnya, mengetahui bahwa jika dia tetap di sini, kakak perempuannya mungkin masih mengatakan sesuatu. Fang Yu, aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. Jadi Xia mendengar Fang Yu mengatakan sesuatu, bangkit dan berjalan keluar. Xia Weiyu mendengus penuh kemenangan, mengikuti Xia Tinghe, dan berjalan kembali ke halaman. Setelah mereka berdua pergi, Fang Yu dengan tenang dan gembira makan. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, terdengar tepuk tangan meriah di halaman luar. Fang Yu tahu bahwa Ji Rumei seharusnya muncul. Namun dia tidak terburu-buru keluar untuk menyapa, karena orang-orang di luar halaman itu pasti sudah dikepung sekarang. Fang Yu perlahan memecahkan sepotong steak. Setelah menyelesaikannya,
dia meminum segelas air lagi. Setelah makan dan minum, dia berjalan ke halaman. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat Jirumei dengan gaun malam putih, berdiri di tengah halaman seperti mutiara berkilau. Fang Yu hanya melihatnya dari belakang, tetapi mau tak mau dia menimpanya dengan sosok dalam ingatannya. Leng Sun Suang, Jirumei. Semakin banyak kontak, semakin mirip perasaan kedua orang tersebut. Saat pertama kali melihat Jirumei, Fang Yu hanya merasa mirip dengannya, dan dia harus mencari kemiripan antara Jirumei dan Leng Sun Suang. Namun kini, Fang Yu perlu menemukan perbedaan antara Jirumei dan Leng Sun Suang untuk membedakan keduanya. Bentuk tubuh, penampilan, dan bahkan cara dia berbicara, senyuman, semuanya menjadi semakin mirip. Saat ini, Fang Yu teringat kalimat yang belum selesai ketika Lin Batian pergi gelombang www.novelhall.com gelombang dia menyuruh Fang Yu untuk terus mengamati Jirumei. Kenapa ini? Fang Yu melihat punggung Jirumei dan sedikit terkejut untuk beberapa saat. Apakah ini kenyataan, atau apakah hati Fang Yu salah? Memikirkan hal ini, hati Fang Yu melonjak. Bagaimanapun, bukanlah fenomena yang baik untuk memperlakukan seseorang sebagai orang lain. Tepat ketika Fang Yu tertegun, Jirumei sepertinya bereaksi, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah Fang Yu. Melihat Fang Yu, wajah cantik Jiru dengan alis agak merah muda menunjukkan sedikit senyuman. Kemudian, terlepas dari Yuan bersaudara di belakangnya, dia berjalan lurus menuju Fang Yu. Para tamu di halaman sudah kagum dengan Jirumei yang seperti peri, dan tidak bisa berpaling lagi. Melihat dia berjalan langsung ke arah seorang pria, para tamu terkejut, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke Fang Yu. Keluarga besar manakah anak ini? Mengapa Jirumei bisa berjalan sendiri? Tuan Fang, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahunku. Alis Jiru sedikit menunduk dan berkata dengan hormat. Begitu dia berjalan, aroma anggrek yang samar menyerbu wajahnya. Wajah Fang Yu sedikit berubah saat dia mencium aroma ini. Bagaimana mungkin, bahkan aroma ini sangat mirip. Leng Sun Suang yang menyukai rasa anggrek membuat bungkus anggrek dan membawanya setiap hari. Saat itu, selama berdiri bersama Leng Sun Suang, Fang Yu selalu bisa mencium aroma samar anggrek. Persis sama seperti sekarang, Tuan Fang. Melihat Fang Yu menatap dirinya sendiri dengan ekspresi kusam, alis Jiru sedikit malu, kepalanya sedikit menunduk, dan pipinya memerah. Fang Yu menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran di kepalanya, dan berkata, "Selamat ulang tahun." "Terima kasih, Tuan Fang." Jawab Jirumei. "Mulai sekarang, panggil saja aku Fang Yu," kata Fang Yu sambil melihat ke tempat lain. "Oke. Kalau begitu aku akan memanggilmu Fang Yu mulai sekarang," kata Jirumei sambil tersenyum gembira. Saat keduanya berbicara, seluruh halaman menjadi sunyi. Bagaimanapun, Jirumei adalah protagonis malam ini. Banyak orang menatap Fang Yu, memikirkan identitas Fang Yu. Yuan bersaudara berdiri di tempat, saling memandang, dengan ekspresi berbeda. "Saudaraku, ini hidanganmu, kamu melakukannya sendiri." Yuan Jie berkata sambil tersenyum. "Bagaimana denganmu, saudaraku?" Yuan Wen bertanya. "Aku menyukai keduanya." Yuan Jie mengalihkan pandangannya dan menatap saudara perempuan Xia di luar kerumunan. "Dua, saudaraku, nafsu makanmu sangat besar." Yuan Wen tertawa. "Dibandingkan dengan Nona Jijia, keduanya masih terlalu muda dan seseorang tidak boleh memberi saya cukup makan." Yuan Jie menjilat bibirnya, cahaya serakah muncul di matanya. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, silakan," kata Fang Yu. Saat ini, Ji Dongshan juga datang. "Sudah waktunya memotong kuenya," kata Ji Dongshan. "Oke." Jirumei mengangguk, dan Fang Yu sedikit membungkuk lagi, lalu menoleh dan berjalan menuju halaman. Dua pelayan mendorong kue super 9 lapis ke tengah halaman. Jirumei berjalan menuju kue itu. "Papa, ada tepuk tangan meriah di halaman. Selanjutnya, tolong tutup matamu dan buatlah permintaan." Ada juga pembawa acara di halaman yang bertugas mengendalikan lapangan dan berkata dengan mikrofon. Bentak, semua lampu di halaman padam, hanya satu lilin di atas kue yang menyala. Jiru memejamkan mata, menangkupkan tangan di depan dagu, dan membuat permohonan yang saleh. "Baiklah, kita bisa memotong kuenya," kata pembawa acara. Lampu menyala dan tepuk tangan kembali terdengar. Jirumei mengambil pisau pemotong kue dan memotong lapisan atas kue. Dengan cara ini, prosesnya selesai. Suasana di halaman sangat hangat,
segerombolan tamu melangkah maju dan memberikan berkah serta hadiah kepada Jirumei. Saat ini, Fang Yu teringat bahwa dia sepertinya lupa membawa hadiah. Lagi pula, aku datang ke sini untuk makan, jadi ayo kita cari hadiah untuk diberikan. Setelah memikirkannya, Fang Yu berjalan keluar halaman. Nona Ji, hadiah yang kuberikan padamu ini unik untuk barat kita. Yuan Wen berkata, saat ini, sebagian besar tamu yang hadir telah selesai memberikan hadiah, dan mata mereka terfokus pada Yuan Wen. Semua orang penasaran betapa bangganya anak-anak dari keluarga besar seperti Yuan Wen saat mereka syuting. Yuan Wen mengeluarkan tas kecil berwarna emas gelap dari saku bagian dalam jaketnya. Kemudian, dia melepaskan ikatan tali di atas tas kecil itu dan menuangkan sebuah benda dari dalamnya. Itu adalah gelang giok. Gelang giok ini terbuat dari batu giok merah yang dibuat khusus oleh keluarga kami. Yuan Wen tersenyum. Batu giok merah yang dibuat oleh keluarga kami hanya digunakan oleh anggota keluarga. Tidak pernah dikeluarkan. Tapi hari ini, saya ingin Nona Ji yang cantik membuat pengecualian. Sambil berbicara, Yuan Jie menyerahkan gelang giok merah muda itu kepada Jirumei. Wajah Jirumei sedikit berubah, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, Tuan Yuan, saya tidak bisa menerima barang semahal itu. Ku bilang, aku ingin membuat pengecualian untukmu. Gelang giok merah ini dibuat untukmu. Jika kamu tidak menerimanya, aku tidak akan senang. Yuan Wen sedikit menyipitkan mata dan tersenyum. Yuan Wen mengatakan ini, yang setara dengan memaksa Jirumei menerimanya. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya wajah. Yuan Wen dan kakak laki-lakinya Yuan Jie baru-baru ini menandatangani kesepakatan besar dengan Kamar Dagang Jiangnan atas nama keluarga Yuan. Memang tidak pantas menolak hadiah Yuan Wen di depan banyak orang. Tidak mungkin, Jiru menggigit bibir merahnya, harus mengambil gelang giok itu, tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Yuan atas hadiahnya. Pakai sekarang, Yuan Wen berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi Jirumei terhenti. Dia tidak menyangka Yuan Wen akan memintanya untuk memakainya secara langsung. Batu giok merah buatan keluarga kami memiliki efek aditif yang sangat baik pada tubuh manusia. Selama Anda memakainya, Nona Ji, Anda dapat langsung merasakan efek khususnya, kata Yuan Wen. Nona Ji, pakailah. Ya, ketulusan Yuan Shao, kamu tidak bisa memenuhinya. Pakai, teriak para tamu di sekitarnya. Dalam hal ini, Jirumei tidak punya pilihan selain mengambil gelang giok merah muda ini dan meletakkannya di pergelangan tangan kirinya. Saat gelang giok dipasang di pergelangan tangan, sedikit rasa dingin memasuki tubuh Jirumei. Yuan Wen memperhatikan Jirumei mengenakan gelang giok, dan sedikit rasa panas muncul di matanya. Papa, saat itu, sekelompok tamu yang menyaksikan kemeriahan di halaman kembali bertepuk tangan. Di luar halaman, Fang Yu menemukan sebatang pohon dan memetik beberapa cabang dan daun dari pohon itu. Dia akan menggunakan cabang dan daun ini untuk menenun bintang berujung 5. Dia melakukan hal yang sama bertahun-tahun yang lalu. Namun di tengah jalan, dia tiba-tiba merasa kesal entah kenapa, dan tiba-tiba dia tidak ingin merajut lagi. Lupakan saja, jangan lakukan itu. Fang Yu memasukkan tenunan setengah bintang ke dalam saku celananya, bersiap untuk kembali ke halaman. Saat ini, dia melihat dua sosok dan berjalan keluar untuk berdiri di luar halaman. Kedua orang ini adalah Xia Weiyu dan Xia Tinghe. Kemudian, sosok lain keluar dari halaman. Itu adalah Yuan Ji. Tuan Yuan, bolehkah saya bertanya, ada apa? Xia Tinghe bertanya dengan cemberut. Yuan Jie memandangi saudara perempuan di depannya, dengan senyum lembut di wajahnya, dan berkata, para tetua keluarga kami pernah mengaku sebelum kami pergi. Jika Anda melihat dua putri dari keluarga Xia, Anda harus memberikan hadiah yang besar untuk menunjukkan rasa hormat. Sambil berbicara, Yuan Jie mengeluarkan dua tas kecil dari tas kemejanya dan mengeluarkan dua cincin darinya. Kamu juga telah mendengar bahwa ini adalah batu giok yang terbuat dari batu giok merah khusus keluarga kita. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang, satu untuk setiap orang, kata Yuan Jie. Tuan Yuan, kami tidak bisa menerimanya. Xia Tinghe dengan tegas menolak dan berkata, jika kamu tidak memiliki prestasi, kamu tidak akan diberi imbalan. Ini adalah kebenaran yang diajarkan kakek kami kepada kami. Petik 2. Ini adalah cincin yang dibuat khusus oleh keluarga Yuan kami untuk kalian berdua. Jika Anda tidak menerimanya,
kami hanya bisa membuangnya, kata Yuan Jie. Tuan Yuan baik, bukankah kita perlu menolak? Xia Weiyu memandang Xia Tinghe dan berkata, ya, kalian berdua, layak mendapatkan 2 cincin giok ini. Yuan Ji tersenyum. Xia Weiyu langsung mengulurkan tangan dan mengambil kedua cincin itu. www.novelringan.com /kakak. Wajah Xia Tinghe berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Oh, tidak apa-apa. Hubungan antara keluarga kami dan keluarga Yuan pasti sangat baik. Tuan Yuan juga menjelaskan dengan sangat jelas, kami tidak menerimanya, jadi kami hanya bisa membuang 2 cincin ini, mengapa repot-repot? Kata Xia Weiyu, tolong kenakan cincinnya, rasakan perbedaan batu giok merahnya, kata Yuan Jie. Oke, Xia Weiyu membelalakkan matanya, melihat cincin merah muda di tangannya, dan sangat ingin mencobanya, dia akan segera mencobanya, kenakan gelang giok. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan sebodoh itu untuk benar-benar memakai cincin. Pada saat ini, Fang Yu berjalan keluar dari belakang dan berkata. Mendengar suara itu, Yuan Jie dan saudari Xia keduanya berbalik untuk melihat Fang Yu. Fang Yu melihat kedua cincin yang dipegang oleh Xia Weiyu. Semuanya terbuat dari batu giok darah. Cincin semacam ini, dalam arti tertentu, memang baik untuk tubuh manusia. Tapi dari mata Yuan Jie, dia tidak melihat sedikit pun kebaikan. Jelas, fungsi kedua cincin giok darah ini tentu tidak baik. Fang Yu, apa yang kamu bicarakan? Haruskah saya memakai cincin? Apa urusanmu? Tuan Yuan memberikannya kepadaku dan Tinghe. Xia Weiyu bereaksi dan berkata dengan keras. Siapa kamu? Yuan Jie memandang Fang Yu, menyipitkan mata, matanya dingin. Baru saja di halaman, Jirumei pergi untuk menyapa Fang Yu di depan banyak orang. Saat itu, dia sedikit memperhatikan Fang Yu. Tanpa diduga, dia belum menemukan Fang Yu. Tetapi Fang Yu berinisiatif menghalangi perbuatan baiknya. Adik mereka telah banyak membantuku, jadi aku tidak bisa melihat mereka ditipu olehmu, kata Fang Yu. Menipu, apa maksudmu? Nada suara Yuan Jie lambat, tapi nadanya tiba-tiba berubah dingin. Cahaya dingin muncul di mata Yuan Jie dan menatap langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu, apa yang kamu bicarakan? Tuan Yuan memberi kami cincin itu, kenapa kamu? Xia Weiyu di samping berkata dengan wajah jelek. Fang Yu tidak berbicara, mengulurkan tangannya dan mengambil salah satu cincin giok darah yang dipegang Xia Weiyu. Anda, Xia Weiyu menjadi pucat karena marah. Kak, jangan bicara dulu. Kali ini, Xia Tinghe menarik tangan Xia Weiyu dan berbisik. Kamu masih berbicara mewakili dia saat ini. Xia Weiyu tidak tahan, dan melirik Xia Tinghe. Wajah Xia Tinghe sedikit berubah, dan dia menundukkan kepalanya. Alasan kenapa mereka datang ke pesta ulang tahun Jirumei malam ini sebenarnya hanya untuk menyapa Yuan bersaudara yang datang dari jauh. Karena kakek mereka Xia Heguang dan lelaki tua keluarga Yuan adalah kawan seperjuangan, dan hubungan mereka sangat baik ketika mereka masih muda. Dalam hubungan ini, Xia Tinghe seharusnya tidak berbicara mewakili Fang Yu, setidaknya dia harus menjaga sikap netral. Benar saja, setelah Xia Tinghe selesai berbicara, Yuan Ji melirik Xia Tinghe, matanya sedikit bergerak. Tuan Yuan, kami tidak mengenal orang ini dengan baik, dia hanya suka usil, jelas Xia Weiyu. Yuan Jie tidak berbicara, tapi menatap Fang Yu dengan dingin. Pada saat ini, Fang Yu menjepit cincin giok darah di kedua tangannya. Sentuh saja, Anda bisa merasakan nafas dingin yang samar. Selain itu, batu giok darah yang terbuat dari saripati dan darah orang lain sulit untuk menghilangkan keluhan orang mati, dan juga akan tertanam di dalam batu giok tersebut. Baru saja kamu bilang, ini giok spesialmu. Fang Yu bertanya pada Yuan Ji sambil mengangkat matanya. Ya, Yuan Ji melipat tangannya dan menjawab dengan dingin. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Fang Yu sekarang. Fang Yu, cepat kembalikan cincin itu padaku. Lalu minta maaf pada Tuan Yuan. Xia Weiyu berkata dengan keras dari samping. Retakan, pada saat ini, Fang Yu meremas jari cincin itu dan menekannya sedikit. Cincin merah muda berisi mata merah ini langsung pecah. Beraninya kamu, melihat Fang Yu menghancurkan cincin itu, mata Xia Weiyu membelalak karena marah, dan dia mengutuk. Tapi selanjutnya, melihat cincin aneh di tangan Fang Yu, Xia Weiyu tercengang. Tempat di mana cincin itu tampak retak seperti luka sayatan di tubuh manusia, dengan cairan berwarna merah cerah mengalir keluar.
Dan jumlah cairan merah yang keluar sungguh menakjubkan. Ini benar-benar seperti orang yang arterinya putus. Cairannya mengalir, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini, apa ini? Xia Weiyu bertanya dengan suara gemetar. Ini adalah solusi khusus yang kita perlukan untuk membuat batu giok merah, kata Yuan Jie dengan tenang sambil tersenyum. Tapi sebelum dia selesai berbicara, bau darah yang memuakkan meresap. Mencium bau ini, dan melihat cairan merah terus mengalir keluar dari cincin yang rusak, sulit untuk tidak melihat bahwa cairan merah ini adalah darah. Xia Weiyu dan Xia Tinghe tidak memiliki darah di wajah mereka, menutupi hidung dan mulut mereka, dan mundur. Cincin patah di tangan Fang Yu masih mengeluarkan darah, sepertinya tak ada habisnya, dan tampak menakutkan. Giok darah adalah batu giok darah, mengapa berganti nama menjadi batu giok merah? Fang Yu berkata, namanya diubah, isinya masih sama, kamu bisa melihatnya ketika kamu memecahkannya. Wajah Yuan Jie menjadi hijau saat ini. Dia tidak menyangka Fang Yu di depannya benar-benar mengetahui keberadaan giok darah. Dia bahkan tidak menyangka bahwa batu giok darah yang sangat keras akan dengan mudah dihancurkan oleh Fang Yu dengan 2 jari. Seharusnya ada tanda di batu giok darah ini. Setelah dipakai, tanda itu akan masuk ke tubuh pemakainya. Fang Yu berkata dengan ringan, setelah itu, kamu dapat melewati tanda ini, atau tanpa disadari, atau langsung mengendalikan pikiran pemakainya. Mendengar kata-kata ini, saudara perempuan dari keluarga Xia yang mundur ke belakang, ekspresi mereka berubah. Adapun Yuan Jie, wajahnya sangat jelek sehingga dia ingin mengatakan sesuatu. Jangan menyangkal, aku tahu peran Blood Giok jauh lebih baik darimu, kata Fang Yu. Petik 2. Namamu Fang Yu, kan? Pada titik ini, Yuan Jie tidak lagi menyembunyikannya, matanya memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Sebelum Anda memutuskan untuk melakukannya, saya harap Anda dapat menyelidiki apa yang telah dilakukan Fang Yu di Jiangnan. Jika tidak, Anda mungkin menyesalinya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mengancamku? Yuan Jie menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Sebagai majikan tertua dari keluarga Yuan, dia terkenal di wilayah barat daya dan barat laut, dan tidak ada yang memperlakukannya dengan hormat. Fang Yu ini tidak hanya merusak perbuatan baiknya, tapi juga berani mengancamnya. Di depan saudara perempuan dari keluarga Xia, jika Yuan Jie menunjukkan kepengecutannya, itu tidak hanya akan merusak martabat pribadinya, tetapi juga wajah keluarga Yuan. Yuan Jie tidak berbicara, tapi mengangkat tangan kanannya dan menyentuh untaian manik-manik giok darah di pergelangan tangannya. Wow, setelah sekitar 2 atau 3 detik, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di samping Yuan Jie. Ini adalah pria berwajah putih yang juga mengenakan jubah sutra. Saat dia mendarat, terdengar suara teredam dan nafas mengerikan keluar dari tubuhnya. Yuan Wen, yang sedang mengobrol dengan Ji Rumei, mengubah wajahnya dan berjalan keluar halaman. Setelah beberapa saat, Fang Yu, Yuan Jie dan lainnya yang berdiri di luar halaman menjadi fokus semua orang. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Ji. Saya tidak ingin memimpin dan melakukan hal-hal yang membuat semua orang tidak senang. Anda merusak saya sepotong batu giok merah dengan nilai pasar lebih dari 50 juta. Semakin banyak orang di sekitar, semakin percaya diri Yuan Jie. Fang Yu berkata tanpa tergesa-gesa, selain itu, saya membutuhkan permintaan maaf Anda atas fitnah Anda terhadap saya. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang mengerti bahwa Fang Yu ini telah menyinggung Yuan Jie. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Para tamu semua menyaksikan kegembiraan itu. Apa yang dilakukan anak ini? Beraninya bahkan tuan muda dari keluarga Yuan berani memprovokasi. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak berani melakukannya. Di antara kerumunan, tuan muda Chao, yang telah bertukar 2 kalimat dengan Fang Yu sebelumnya, menggelengkan kepalanya. Ada sedikit simpati di mata Fang Yu. Menurutnya, kecuali Fang Yu benar-benar anak dari keluarga super gelombang www.novelringan.com gelombang atau menyinggung Yuan bersaudara, tidak akan ada hasil yang baik. Di tengah kerumunan, setelah melihat Fang Yu yang berkonflik dengan Yuan Jie, ekspresi Tang Mingde dan Ji Dongshan berubah. Sebagai protagonis malam ini, Ji Rumei langsung berjalan ke depan. Tuan Yuan, apa yang terjadi? Ji Rumei melirik Fang Yu dan bertanya, ayahku memerintahkanku untuk mengirimkan 2 cincin giok merah kepada 2 putri keluarga Xia. Akibatnya, begitu aku memberikannya,
orang ini datang untuk mematahkan salah satu cincinku dan memfitnahku. Yuan Jie memandang Jirumei, katanya pelan. Fitnah. Jirumei mengerutkan kening setelah mendengar kata ini. Dia tahu betul bahwa Fang Yu jelas bukan orang seperti itu. Saat ini, Fang Yu melirik Jirumei dan melihat dia mengenakan gelang giok darah di pergelangan tangan kirinya. Fang Yu mengerutkan kening dan langsung mengulurkan tangannya, meraih tangan kiri Jirumei. Siapa yang memberikan ini padamu? Fang Yu bertanya. Aku memberikannya, ada apa? Yuan Wen berjalan keluar dari belakang, wajahnya dingin. Dia memandang Jirumei, yang ditangkap oleh Fang Yu tetapi tidak melawan, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tuan Fang. Jirumei sedikit malu ketika dia dipeluk di depan banyak orang, dan menundukkan kepalanya. Retakan. Detik berikutnya, Fang Yu meraih gelang giok darah di pergelangan tangan Jirumei dan mengerahkan sedikit kekuatan. Gelang giok itu langsung putus. Separuh dari mereka jatuh ke tanah, dan separuh lainnya ditangkap oleh Fang Yu. Darah hitam dan merah mengalir dari sisa gelang giok. Penonton di belakang mengerutkan kening ketika mereka mencium bau berdarah, menutupi mulut dan hidung mereka. Mereka yang memiliki toleransi lebih rendah akan membalas secara langsung. Karena banyak sekali orang di sini, saya akan memberikan ilmu populer kepada semua orang. Nama asli benda ini adalah giok darah. Seperti namanya, giok ini terbuat dari darah. Lalu, dari mana asal darahnya? Wajah Fang Yu menggantung. Dengan senyuman tipis, ambil satu orang dan potong pergelangan tangannya. Mendengar perkataan Fang Yu, kedua bersaudara Yuan Ji dan Yuan Wen tampak sulit melihat secara ekstrim. Lakukan. Yuan Jie tidak bisa menahannya lagi, melontarkan dua kata. Pria yang berdiri di sampingnya segera mengangkat telapak tangan kanannya, mengepalkan cakarnya, dan meraih kepala Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mundur selangkah, mencoba menghindari pukulan itu. Namun pria itu mengambil langkah maju dengan kasar, kakinya meledak. Retakan muncul di tanah dan langsung menuju ke Fang Yu. Basis budidaya puncak periode Yuanying. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, tidak lagi mengelak, dan juga mengangkat kakinya, mundur. Ledakan. Dengan suara keras, retakan yang langsung menuju ke Fang Yu meluas dalam sekejap, tetapi arahnya terbalik dan menuju ke arah pria itu. Wajah pria itu sedikit berubah, tapi dia juga tidak mengelak, dia memukul dengan kedua telapak tangannya. Bentak. Masa energi sejati muncul di hadapannya sebagai penghalang. Ledakan. Detik berikutnya, energi sebenarnya yang diinjak Fang Yu menghantam penghalang dan meledak seketika. Engah. Pria yang berdiri di samping Yuan Jie memuntahkan seteguk darah, terbang terbalik seperti layang-layang yang patah, dan jatuh dengan keras ke tanah 20 meter jauhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Konfrontasi keduanya terjadi antara lampu listrik dan batu api. Meski hanya manusia biasa, mereka merasakan kekuatan keduanya. Yuan Jie dan Yuan Wen bereaksi dengan wajah yang sangat jelek. Mereka tidak dapat membayangkan rombongan yang mereka bawa akan dikalahkan, dan dikalahkan begitu cepat. Ini adalah orang kuat di alam martial Sein. Saya baru saja berbicara tentang metode pembuatan giok darah, sekarang lanjutkan. Fang Yu bahkan tidak melihat ke arah Yuan bersaudara dan berkata, sederhananya, membuat batu giok darah membutuhkan 2/3 dari darah seseorang. Dengan kata lain, untuk membuat sepotong batu giok darah, Anda perlu membunuh A dan darah yang kamu lihat menetes dari gelang giok tadi adalah darah seorang pria malang. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Pantas saja gelang giok yang rusak itu meneteskan cairan berwarna merah cerah. Pantas saja ada bau berdarah yang begitu kuat. Jika kata-kata Fang Yu diucapkan begitu saja, kredibilitasnya tidak tinggi. Namun situasi yang terjadi sebelum kami meyakinkan semua orang. Kamu harus memfitnah kami. Keluarga kami tidak pernah membutuhkan darah untuk membuat batu giok merah. Batu giok itu hanya cairan khusus, balas Yuan Wen dengan wajah jelek. Kalau begitu katakan padaku, jenis cairan apa yang merupakan cairan khusus itu? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Ini resep rahasia keluarga kita, jangan disebarluaskan. Yuan Wen berkata dengan wajah memerah. Sarkasme samar muncul di wajah Fang Yu, dan dia berhenti berbicara. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Sekilas, mereka tahu bahwa Yuan Wen sedang berdalih secara paksa, dan mata mereka berbeda untuk beberapa saat. Jangan dengarkan omong kosongnya, kami, teriak Yuan Wen saat melihat ekspresi semua orang.
Anda tidak perlu bicara lebih banyak. Apa yang belum dilakukan berarti tidak ada yang dilakukan. Saat ini, Yuan Jie, yang tetap diam, berkata, apa yang kamu katakan adalah perkataan keluargamu. Tanyakan, siapa yang akan mempercayaimu? Jangan percaya pada keluarga Yuan yang kejayaannya telah terbentang selama ratusan tahun. Yuan Jie berkata dengan keras. Saat berbicara, matanya menyapu semua orang yang hadir. Setelah melihat mata dingin Yuan Jie, semua orang terbangun dan hati mereka bergetar. Bahkan jika masalah batu giok darah itu benar, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Menyinggung keluarga besar Yuan karena hal semacam ini hanya akan merugikan mereka. Kami tidak percaya, seseorang merespons dengan sangat cepat dan berteriak. Saat dia memimpin, semua orang berteriak setuju. Yuan Jie tersenyum dingin dan menoleh ke arah Fang Yu, matanya provokatif. Di bawah kekuasaan keluarga Yuan, dia tidak percaya ada orang yang akan berdiri di pihak Fang Yu. Saya percaya pada Fang Yu. Saat ini, Jiru Mei, yang berdiri di depan Yuan Jie, berbicara. Yuan Jie menatap alis Jiru, matanya berkedip, dan berkata pelan, ini benar-benar mengejutkanku, Nona Ji. Dia baru saja mencapai hubungan kerja sama dengan Kamar Dagang Jiangnan, Jiru Mei berdiri saat ini, dan apa yang memengaruhi kepentingan Kamar Dagang Jiangnan. Benar saja, setelah Jiru Mei berbicara, wajah anggota Kamar Dagang Jiangnan di belakangnya langsung berubah. Bahkan jika Jiru Mei tidak mengungkapkan posisinya, itu lebih baik daripada langsung mengatakan bahwa dia percaya pada Fang Yu. Bukankah ini berarti berdiri tepat di seberang Yuan bersaudara? Saya juga percaya pada Dr. Genius Fang. Saat ini, Tang Mingde juga berdiri dan berkata, saya percaya Tuan Fang. Ji Dongshan berkata dengan ekspresi serius. Aku juga percaya pada Fang Yu. Xia Tinghe di belakangnya berbicara terlepas dari halangan Xia Weiyu. Setelah orang-orang ini berbicara satu demi satu, pengadilan segera menjadi tenang. Setiap orang terlihat berbeda dan memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Suasana menjadi tegang. Ya, Presiden Tang, saya akan mengingat penampilan Anda hari ini. Yuan Jie melirik Tang Mingde dan berkata dengan dingin. Keluarga Yuan kami memberimu banyak hal, kamu berani membalas kami, kamu tunggu dan lihat. Yuan Wen berkata dengan kejam. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Jiru Mei di depannya lagi. Nona Ji, kami sangat menghormatimu, tetapi kamu memperlakukan kami seperti ini. Kalau begitu, kamu tidak peduli jika kami kejam. Sepertinya kamu benar tentang ini. Benteng. Dengan suara yang tajam, beberapa gigi berlumuran darah keluar dari mulut Yuan Wen dan jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, meratap berulang kali. Kamu berani memukulku? Apakah kamu berani memukulku? Yuan Wen menutupi wajah kirinya, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berteriak dengan getir. Yuan Wen tidak pernah menyangka Fang Yu akan berani melakukan sesuatu terhadapnya di depan banyak orang. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Yuan. Bentak. Tapi Yuan Wen baru saja mengucapkan kalimat ini gelombang www.novelringan.com gelombang ada suara tajam lainnya, dan seluruh orang terbang keluar lagi. Kali ini, Yuan Wen jatuh ke tanah, tidak dapat berbicara lagi dan pingsan. Yuan Jie melihat adik laki-lakinya, wajahnya berlumuran darah, terbaring di tanah seperti laki-laki, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Fang Yu, matanya merah, dan tinjunya mengepal. Selama kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, kamu akan berakhir seperti saudaramu. Fang Yu berkata dengan dingin. Kalimat ini, seperti hawa dingin yang ekstrim, langsung menembus tubuh Yuan Jie. Yuan Jie gemetar, menatap Fang Yu, dan menelan lagi. Dia tidak berani bicara. Dia tahu kalau pria di depannya benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Identitasnya, ketenarannya, dan kekuatannya tidak berguna di depan Fang Yu. Yuan Jie tidak berani berbicara, jadi dia berdiri di sana beberapa saat, bingung. Mata semua orang yang hadir tertuju pada tubuh Yuan Jie. Malu, sayang sekali, wajah dan martabat yang paling dipedulikan Yuan Jie dihancurkan oleh injakan Fang Yu. Gluk, Yuan Jie mengertakkan gigi, gusinya berdarah dari sudut mulutnya karena tenaga yang berlebihan. Kamu tidak perlu melakukan mutilasi diri untuk generasi, kata Fang Yu sambil tersenyum. Melihat senyum lucu di wajah Fang Yu, otak Yuan Jie meledak. Dia yang terlahir dengan sendok emas, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia tidak bisa menahannya. Fang Yu,
Aku pasti akan membuatmu menyesal, raung Yuan Jie. Ledakan. Sebelum selesai berbicara, Fang Yu menendang dada Yuan Jie. Engah. Yuan Jie memuntahkan seteguk darah bercampur potongan tulang dada, terbang lebih dari 20 meter, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Yuan Jie berbaring telungkup, darah menyebar dari bawah wajahnya. Saat ini, pemandangannya sunyi senyap. Semua orang melihat ke arah Yuan bersaudara yang terbaring di kejauhan, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak dapat berbicara. Yuan bersaudara yang muncul di pesta ulang tahun Jirumei malam ini tidak diragukan lagi adalah dua orang yang memiliki bobot terberat. Mereka agung dan bahkan sedikit cahaya dari protagonis Jirumei. Tapi sekarang, mereka berdua berbaring di tanah, mengetahui hidup dan mati mereka, yang satu lebih sengsara. Tetapi orang yang membuat Yuan bersaudara berada dalam situasi tragis seperti itu tersenyum dan terlihat tidak gentar. Apakah ini kepercayaan diri atau kegilaan? Ini adalah dua tuan muda dari keluarga Yuan. Anda tahu, beban sebuah keluarga dalam keluarga Yuan di Sidu jauh lebih berat daripada beban keluarga di belakang semua orang yang hadir di Jiangnan. Adapun Fang Yu, dia telah benar-benar menyinggung keluarga Yuan sekarang, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kebencian tidak dibagikan. Dalam hal ini, apalagi Fang Yu sendiri, orang lain harus menjauh darinya agar tidak terlibat. Jidong, Nona Ji, masih ada yang harus kita lakukan, ayo pergi dulu. Para tamu kembali sadar, melangkah maju, berkata kepada Ji Dongshan dan Ji Rumei, dan pergi dengan tergesa-gesa. Xia Weiyu melangkah maju dan melirik ke arah Fang Yu, lalu ke saudara-saudara Yuan yang tergeletak di kejauhan, baru saja hendak berbicara. Pada saat ini, Xia Tinghe menghentikan Xia Weiyu dan berkata terlebih dahulu, Fang Yu, terima kasih atas bantuanmu malam ini. Jika tidak, saya akan melaporkan kepada kakek dengan jujur. Tentang urusan hari ini, jangan khawatir, kakekku haruskah saya berkomunikasi dengan jelas dengan keluarga Yuan. Nona Ji, kami berangkat. Xia Weiyu memaksa Xia Tinghe pergi. Keluarga Ji yang semula sangat ramai tiba-tiba menjadi sepi. Maaf, itu merusak pesta ulang tahunmu. Fang Yu meminta maaf dengan tulus. Dia tidak ingin bergerak, tapi Yuan bersaudara memang mengganggunya. Kami harus berterima kasih, Tuan Fang. Ji Dongshan dan Tang Mingde melangkah maju dan berkata, keduanya sangat mempercayai Fang Yu. Karena Fang Yu mengatakan ada masalah dengan batu giok darah itu, pasti ada masalah. Untungnya, Ji Rumei tidak bertahan lama memakai gelang giok itu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika keluarga Yuan datang ke rumah setelah itu, kamu bisa mengalihkan semua tanggung jawab kepadaku. Fang Yu berkata dengan ringan, aku pergi. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Fang Yu, aku akan mengantarmu pergi. Ji Rumei segera mengikuti. Ji Dongshan dan Tang Mingde menyaksikan Fang Yu pergi, lalu memandang Yuan bersaudara yang tergeletak di kejauhan, saling memandang dan menghela nafas ringan. Konflik antara Fang Yu dan Yuan bersaudara adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Tapi sejak itu terjadi, tidak mungkin. Mereka telah menerima terlalu banyak bantuan dari Fang Yu, dan mereka harus berdiri di sisi Fang Yu tanpa syarat. Ada jalan setapak dari halaman menuju gerbang. Fang Yu dan Ji Rumei berjalan di jalan setapak ini. Sepanjang jalan, Fang Yu tidak berbicara, begitu pula Ji Rumei. Ketika dia hendak berjalan ke gerbang, Fang Yu berpikir sejenak, mengeluarkan bintang berujung 5,5 rajutan dari sakunya, dan merajutnya sepenuhnya di depan Ji Rumei. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Ngomong-ngomong, aku menyampaikan permintaan maafku. Fang Yu menyerahkan tenunan bintang berujung 5 itu kepada Ji Rumei. Mata Ji Rumei membelalak, seolah tak bisa dipercaya, dia mengulurkan tangan untuk mengambil bintang berujung 5 yang ditenun dari dedaunan dan dahan. Apakah ini untukku? Ji Rumei bertanya sambil melihat bintang berujung 5 di tangannya. Ya, aku hanya tidak mengatakannya. Lagi pula, aku harus memberimu beberapa hadiah setelah makan, kata Fang Yu. Terima kasih, Fang Yu. Alis Ji Rumei mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, dengan air mata berlinang, bersinar seperti permata. Fang Yu melihat ekspresi Ji Rumei di lubuk hatinya yang terdalam seperti gunung es, dan dia tiba-tiba gemetar. Adegan ini, persis sama seperti sebelumnya. Saat pertama kali memberi Leng Sun Suang bintang berujung 5, Leng Sun Suang memandangnya seperti ini. Mata yang berkaca-kaca, nada suara ini,
dan bahkan lingkungan sekitar yang tenang. Semuanya seperti memulihkan pemandangan tahun ini, ilusi dan nyata. Suasana hati Fang Yu sedikit bingung. Dia sungguh bingung sekarang. Apakah orang di depannya Jirumei atau Leng Sun Suang? Atau apakah kedua orang ini adalah orang yang sama? Tapi Leng Sun Suang sudah meninggal. Dia telah melihat kematian Leng Sun Suang untuk mengenang sisa-sisa istana Xian di Pulau Jiulong. Fang Yu percaya bahwa ada reinkarnasi di dunia, dan juga percaya bahwa jiwa Leng Sun Suang memiliki kemungkinan kelahiran kembali. Namun meskipun demikian, mustahil untuk terlihat persis sama. Terlebih lagi, tumpang tindih fragmen memori semacam itu bahkan lebih aneh lagi. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu berdiri di jalan sekolah keluarga Ji, dan untuk pertama kalinya mengirimkan bintang berujung 5 ke Jirumei, tapi dalam ingatannya, ada perasaan serupa. Jirumei memandang Fang Yu, dan Fang Yu linglung. Utusan ilahi, wajah cantik Jiru bergerak maju, dan sepasang bibir ceri dengan lembut menepuk pipi Fang Yu. Rasa dingin yang samar di pipinya membuat Fang Yu langsung sadar. Dia memandang Jirumei di depannya dengan mata yang sangat rumit. Jirumei segera menundukkan kepalanya, wajahnya memerah dari telinga hingga wajahnya. Bagaimana aku bisa begitu berani? Jika Tuan Fang tidak senang. Alis Jiru membentur rusa di jantungnya, dan napasnya menjadi sedikit sesak. Saya meninggalkan. Fang Yu sepertinya tidak peduli dengan tindakan Jirumei, dan berkata dengan ringan. Jirumei mengangkat kepalanya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, seberkas cahaya muncul di tubuh Fang Yu, dan menghilang seketika. Jirumei tertegun di tempatnya, lalu menundukkan kepalanya, melihat bintang berujung 5 di tangannya, dan tersenyum. Di sebelah barat Jiangnan, pegunungan Skyline. Di puncak-puncak utama, sesosok berdiri. Di bawah sinar bulan, sosok ini tampak sangat mendadak. Itu adalah Fang Yu. Di depan Fang Yu, ada batu nisan. Makam ganda Leng Sun. 5 karakter yang diukir secara pribadi oleh Fang Yu saat itu menjadi kabur seiring berjalannya waktu. Di tempat setinggi itu, hari sudah malam lagi. Kecuali desiran angin dari waktu ke waktu, ada keheningan di sekitar. Fang Yu hanya berdiri di depan batu nisan, tidak bergerak. Aku bertemu seseorang yang mirip denganmu. Saya tidak tahu berapa lama, kata Fang Yu. Ini sangat mirip, kalau tidak aku tidak akan datang ke sini untuk memberitahumu. Sambil berbicara, Fang Yu duduk bersila. Seberapa mirip, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana mengatakannya, lambat laun aku tidak bisa membedakannya darimu. Dalam hal ini, aku pun terkejut. Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan aku baru bertemu dengannya sekitar 10 kali, bagaimana aku bisa bingung? Mereka jelas-jelas adalah 2 orang yang berbeda. Karena itu, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menepuk-nepuknya kepala. Lupakan saja, untuk mencegah kebingungan, sebaiknya aku jarang bertemu dengannya di masa depan. Satu hal lagi, aku bertemu Lin Batian lagi beberapa waktu lalu. Meski hanya wasiat, hampir sama. Bahkan setelah lebih dari 2000 tahun, karakternya tidak berubah sedikit pun. Petik 2. Sebelumnya dia pergi, dia meninggalkanku secercah misteri. Meskipun tidak ada gunanya, itu benar-benar bagus sebagai peringatan. Di bawah tirai malam, Fang Yu hanya duduk di depan batu nisan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dan suka curhat, banyak bicara. Baru setelah matahari pagi bersinar, dia bangkit dari tanah dan meregangkan tubuh. Pada periode tak lama setelah jatuhnya Leng Sun Suang gelombang www.novelringan.com gelombang. Seiring berjalannya waktu, Fang Yu jarang menghadapi situasi ini lagi, dan frekuensi dia datang ke Gunung Tiantian semakin berkurang. Semakin lama dia berada, semakin sedikit keinginannya untuk mengingat bagian ingatan tentang Leng Sun Suang. Tapi kali ini, dia harus datang. Dia memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mengetahui arah yang ditunjukkan oleh intuisi tersebut. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman dan hanya bisa datang ke sini untuk mencari perasaan. Tentu saja hasil akhirnya masih belum terpikirkan. Namun, perasaan tidak nyaman itu banyak hilang. Saya merasa seperti saya telah selesai berbicara selama 1 tahun. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum berbalik dan pergi, Fang Yu memikirkan sesuatu lagi. Dia melihat ke batu nisan dan matanya menjadi dingin. Beri aku sedikit waktu lagi, aku akan menyelesaikan semua sisa-sisa istana Xian.
Setelah selesai berbicara, Fang Yu menunjuk ke langit di atas cincin spiritual, dan seluruh orang menghilang. Fang Yu langsung kembali ke ibu kota selatan Huaibei, di dalam apartemen. Kakak Yu, kamu kembali. Su Lengyun masih di dalam apartemen, dan ketika dia melihat Fang Yu, dia tersenyum dan berjalan ke depan. Aku akan tinggal sebentar ketika aku kembali, dan aku akan keluar lagi nanti, kata Fang Yu. Apakah kamu sangat cemas? Ngomong-ngomong, kemarin seorang pria bernama Bairan datang ke apartemen kami dan ingin bertemu denganmu, Kakak Yu, kata Su Lengyun. Bairan, ngomong-ngomong, setelah melemparkannya ke Tang Mingde sebelumnya, sepertinya dia belum pernah melihatnya, dan Tang Mingde tidak pernah menyebutkannya kepadaku, kata Fang Yu dengan linglung. Namun, sekarang Bairan muncul. Rencana Fang Yu untuk memeras asosiasi Toto Budo, segera memiliki calon asisten yang cocok. Di mana orang itu sekarang? Fang Yu bertanya. Dia bilang dia tidak bisa menghubungimu, jadi dia meninggalkan nomor ponselnya. Su Lengyun berbalik dan mengambil kertas praktis di atas meja kopi dengan serangkaian angka tertulis di atasnya. Fang Yu mengambil kertas praktis, mengeluarkan ponsel yang diberikan Jirumei padanya, dan memutar nomor di kertas itu. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Apakah itu dermawannya? Bairan bertanya dengan gembira. Baiklah, aku kembali ke apartemen. Ada urusan denganmu. Datanglah ke sini jika kamu punya waktu, kata Fang Yu. Oke, aku akan segera pergi, jawab Bairan. Setelah menutup telepon, Fang Yu duduk di sofa. Su Lengyun menuangkan segelas air dan menyerahkannya pada Fang Yu. Kemudian, dia duduk di sofa di sampingnya, menatap profil Fang Yu dengan bingung, matanya yang indah melayang. Saudara Yu, apakah kamu melanggar batas? Su Lengyun bertanya. Bisakah kamu melihatnya? Fang Yu bertanya, sedikit mengangkat alisnya. Yah, aku merasa auramu berbeda dari sebelumnya. Su Lengyun mengangguk dan menjawab. Fang Yu bersandar di bagian belakang sofa, menghela nafas, dan berkata, saya memang menerobos, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu alam besar atau alam kecil. Tapi karena Anda dapat melihat perubahan saya, mari kita pertimbangkan itu adalah dunia yang besar. Kakak Yu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan segera keluar, mau kemana? Su Lengyun bertanya. Pergi ke Dongdu, kata Fang Yu, pergi memeras sesuatu. Pemerasan, apa itu pemerasan? Su Lengyun bertanya dengan ekspresi terkejut. Kamu akan tahu nanti, Fang Yu berkata sambil tersenyum. Sekitar 10 menit kemudian, pintu diketuk. Su Lengyun pergi untuk membuka pintu dan melihat Bairan mengenakan jubah abu-abu. Bairan saat ini benar-benar berbeda dari penampilannya yang tidak terawat sebelumnya. Rambut dan janggutnya telah dicukur, memperlihatkan wajah yang cukup tampan. Di saat yang sama, mungkin karena musuh bebuyutannya mudah mati dan telah mati, dan balas dendam yang besar telah terbayar, aura dingin dan kejam yang awalnya terpancar dari dirinya juga telah berkurang banyak. Tuan Bai, halo. Su Lengyun menyapa Bairan dengan lembut. Halo, Bairan mengangguk, dan memandang Fang Yu yang duduk di sofa di ruang tamu dengan kegembiraan di matanya dan melangkah maju. Bagaimana kamu bisa menghilang selama ini? Begitu Bairan mendekat, Fang Yu bertanya. Petik 2. Setelah Yi Dianliu meninggal, saya ingin menyampaikan berita ini kembali kepada keluarga untuk menghibur arwah orang mati dari anggota klan. Jadi saya meninggalkan rumah Tuan Tang dan kembali ke Zhongdu, kata Bairan. Oh, apakah kamu dari Zhongdu? Fang Yu bertanya. Ya, dermawan. Kamu bisa memanggilku Fang Yu mulai sekarang, kamu tidak perlu menjadi dermawan dengan satu suap, kata Fang Yu. Bagaimana ini bisa berhasil? Dermawan, kamu menyelamatkan hidupku 2 kali, tapi kebaikannya belum dilaporkan, bagaimana aku bisa, kata Bairan dengan sedikit perubahan wajah. Kalau begitu, Anda bisa memanggil saya Tuan Fang, jangan panggil saya dermawan. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, baiklah, Tuan Fang, kata Bairan. Setelah menyelesaikan masalah pengalamatan, Fang Yu berkata, apakah ada yang ingin Anda temui untuk saya kemarin? Saya datang menemui Tuan Fang kemarin, hanya untuk memberitahu Anda bahwa urusan saya sendiri telah ditangani. Bairan menatap Fang Yu dengan mata tegas, dan berkata, mulai hari ini, saya akan mengikuti jejak Tuan Fang dengan sepenuh hati. Untuk membalas 2 rahmat penyelamatan nyawa Tuan Fang. Oke,
jangan terus-terusan menyebut anugerah yang menyelamatkan jiwa. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kamu terlihat maskulin dan tampan. Mengapa kamu tidak bersikap seperti seorang master sama sekali? Menghadapi evaluasi Fang Yu, ekspresi Bairan tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tegas, kebaikan Tuan Fang kepada saya hampir tidak dapat membalasnya seumur hidup. Jadi saya harus selalu mengingatkan diri saya sendiri. Petik 2. Petik 2. Fang Yu mengetahui saat ini bahwa Bairan dipukul 2 seperti batang besi. Melihat adegan ini, Su Lengyun di belakang tidak bisa menahan tawa sambil menutup mulutnya. Sekarang, aku butuh bantuanmu dalam sesuatu, kata Fang Yu. Tuan Fang, tolong, saya akan melakukan yang terbaik. Bairan mengepalkan tinjunya. Duduklah dulu, biar ku beritahukan rencananya pelan-pelan. Fang Yu berkata tanpa daya. Oke, Bairan duduk di sofa di seberang Fang Yu. Su Lengyun, yang berada di samping, juga melangkah maju, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Fang Yu. Apakah kamu mengerti? Fang Yu menyesap air, memandang Bairan, dan bertanya. Memahami, jawab Bairan. Oke, itu dia. Sekarang jam 8:30. Asosiasi Budo Ibu Kota Timur seharusnya sudah bekerja, kan? Siap berangkat, kata Fang Yu. Su Lengyun di samping memandang Bairan dan kemudian ke Fang Yu. Fang Yu tampak acuh tak acuh. Meskipun sebagian besar seniman bela diri cukup kritis terhadap organisasi ini, Asosiasi Budo, ini hanya verbal. Bahkan keluarga besar seni bela diri, tidak ada yang berani menentang asosiasi seni bela diri. Dan rencana yang baru saja disebutkan Fang Yu adalah kesepakatan nyata dan pemerasan terhadap asosiasi Dongdu Budo. Sulit membayangkan apa konsekuensinya. Namun bagi Fang Yu, Su Lengyun selalu percaya dan patuh tanpa syarat. Dia harus memiliki pemikiran dan alasan dalam melakukan hal itu. Tentu saja, saat aku mendapatkan kunci kuil agung, aku akan mengajakmu masuk dan melihatnya. Fang Yu tersenyum. Tapi, Su Lengyun tampak khawatir. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Tetapi situasi sebenarnya adalah hubungan antara saya dan asosiasi Toto Budo tidak bisa lebih buruk lagi. Fang Yu berkata, coba tebak, siapa orang yang mereka inginkan. Su Lengyun dan Bairan sama-sama menggelengkan kepala dengan tatapan kosong. Orang yang mereka inginkan bernama Fang Changsheng. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Fang Changsheng, mungkinkah? Ekspresi Su Lengyun sedikit berubah dan menatap Fang Yu. Benar, orang yang mereka inginkan sebenarnya adalah aku. Hanya aku yang setelah menyamar. Fang Yu berkata, itulah mengapa rencana yang baru saja aku buat berhasil, karena aku akan memainkan karakterku yang sebenarnya. Su Lengyun memandang Fang Yu dengan bingung, menggigit bibirnya, dan bertanya dengan lembut, Kakak Yu, aku juga bisa membantumu. Rencananya hanya membutuhkan 2 orang. Kerumunan rawan kecelakaan, jadi jangan ikut bersenang-senang. Tapi Anda bisa mengikuti kami ke ibu kota timur. Saat saya mendapatkan kuncinya dengan sia-sia, kita akan memasuki kuil agung bersama-sama, kata Fang Yu. Bagus, Su Lengyun mengangguk. Dia sangat senang pergi ke Dongdu bersama. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Fang Yu berdiri dan berkata, Dongdu, gerbang Aula Asosiasi Budo. 2 sosok muncul di depan gerbang. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih agak lusuh, dengan wajah tua, janggut dan rambut putih, dan sepertinya dia berusia 100 tahun. Tangan kanan lelaki tua itu meraih kerah lelaki di sebelahnya, hampir menarik lelaki di sebelahnya ke gerbang Aula setelah dampak Fang Yu dan Lin Batian terakhir kali. Asosiasi Dongdu Budo segera meningkatkan pasukan keamanan Aula. Di kedua sisi gerbang, 2 tim digunakan sebagai penjaga. Melihat lelaki tua di depan dan orang yang ditariknya, 40 penjaga di kedua sisi gerbang segera menjadi waspada. Kapten kedua tim, bersama 2 pemainnya, langsung menyapa mereka. Siapa kamu? Tahukah kamu bahwa Aula Asosiasi Toto Budo ada di depan? Seorang pemimpin tim bertanya dengan keras. Orang tua itu mengangkat kepalanya, memandang para prajurit di depannya, matanya acuh tak acuh, dan dia berkata, Fang umur panjang yang kamu persembahkan ada di tanganku. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi kedua kapten dan pemain di belakang mereka semua berubah. Nama Fang Changsheng terlalu sering disebutkan di Dongdu akhir-akhir ini. Di bawah berbagai rumor yang dilebih-lebihkan, Fang Changsheng telah menjadi monster di hati banyak orang, cukup menakutkan. Tapi sekarang,
seseorang benar-benar menangkapnya untuk menawarkan hadiah. Kamu, apakah kamu yakin? Tanya seorang ketua tim. Orang tua itu tidak berbicara, menjambak rambut orang yang menggantung kepalanya di sampingnya, dan dengan paksa mengangkat kepalanya. Berjanggut dan tampak kasar, dilihat dari penampilannya, memang Fang Changsheng yang dicari oleh Asosiasi Toto Budo. Para pejuang ini, belakangan ini, sering melihat wajah ini, sama sekali tidak salah. Saat ini, Fang Changsheng tidak memiliki prestise sebelumnya. Matanya setengah tertutup, janggut di dagunya ternoda-noda darah basah, dan banyak luka terlihat jelas di sekujur tubuhnya. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Saya di sini untuk menerima hadiahnya. Biarkan senior Anda keluar dan berbicara dengan saya, kata lelaki tua itu dengan dingin. Kedua kapten yang merasa ngeri di tempat yang sama pulih, dan saling memandang, mata mereka bersemangat. Ayo kita segera menemui presiden, silakan datang ke aula untuk istirahat sebentar, kata seorang ketua tim dengan hormat, memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk memasuki aula. Oke, orang tua itu mengangguk, meraih sisi Fang Changsheng, dan berjalan ke gerbang aula. Sepanjang jalan, kedua kapten itu memandang Fang Changsheng di samping lelaki tua itu dari waktu ke waktu, bersemangat dan sedikit takut, dan dengan sengaja memperpanjang jarak. Bagaimanapun, itu adalah Fang Changsheng, jika dia memiliki energi cadangan, itu akan berbahaya. Selangkah demi selangkah, lelaki tua itu meraih Fang Changsheng, berjalan ke aula, dan duduk di kursi VIP di lobi. Salah satu kapten berlari untuk memberitahu staf tingkat tinggi, dan kapten lainnya, bersama sekelompok anggota tim, berjaga dengan waspada di samping kursi VIP. Di meja VIP, lelaki tua itu bertukar pandang dengan Fang Changsheng, yang sedang sekarat, dan matanya penuh lelucon dan kesuksesan. Kedua orang ini adalah Bai Ran dan Fang Yu yang telah mengubah wajah mereka dengan Suan Ranqi. Dalam rencananya, Bai Ran memainkan peran sebagai orang luar, yang mengambil penjahat Fang Changsheng dengan kekuatan seluruh keluarga, dan membawanya ke aula dengan imbalan kunci kuil agung. Dan Fang Yu adalah karakter sebenarnya dari Fang Changsheng. Sejauh ini rencana tersebut berjalan sangat lancar tanpa ada kendala. Setelah sekitar 5 menit, pintu lift di lantai pertama terbuka dan 6 orang berjubah putih keluar dari lift. Keenam orang ini jelas merupakan pemimpin tertinggi Asosiasi Toto Budo. Mereka berdiri di pintu lift, mengikuti arah yang diarahkan oleh kapten, dan pertama-tama melihat lelaki tua yang telah menjadi orang yang tidak menyenangkan, dan Fang Changsheng di tangannya. Kemudian, seorang lelaki tua yang dipimpinnya datang. Orang tua ini, Fang Yu bertemu dengannya terakhir kali dia datang ke sini. Namanya Qi Rongdao dan dia adalah presiden asosiasi Dongdu Budo. Qi Rongdao berjalan ke kursi VIP dan membungkuk hormat kepada Bai Ran. Terima kasih kepada guru yang telah memecahkan masalah besar bagi asosiasi seni bela diri kami. Terima kasih banyak, kata Qi Rongdao. Bai Ran mengikuti instruksi Fang Yu sebelumnya dan mencoba yang terbaik untuk berpura-pura setenang batu. Orang ini sangat berdosa. Saya menangkapnya, dan itu mudah saja. Bai Ran menyentuh janggut di dagunya, menatap ke arah Fang umur panjang di sebelahnya, dan berkata, orang ini sangat kuat. Tolong, aku tidak bisa menghilangkannya. Saat Bai Ran berbicara, Qi Rongdao terus menatap wajah Bai Ran. Setelah pelajaran terakhir, dia sekarang sangat waspada. Fang Changsheng bukanlah lawannya bahkan Yu Liu Zhenren. Apakah lelaki tua aneh di depannya itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Hanya saja melihat orang di sebelahnya, dilihat dari penampilan dan nafas tubuhnya, itu benar-benar Fang Changsheng. Tuan, mohon maafkan kekasaran kami. Berhati-hatilah, kami harus memastikan identitas Fang Changsheng, kata Qi Rong. Tidak apa-apa, Bai Ran melambaikan lengan bajunya dan melepaskan Fang Yu di sebelahnya. Bentak, Fang Yu langsung jatuh ke tanah, dan darah di mulutnya juga terciprat ke tanah. Melihat pemandangan ini, Qi Rongdao sedikit menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat keempat kapten seni bela diri yang baru saja tiba dari belakang. Mari kita periksa apakah Fang Changsheng ini memiliki penyamaran atau penyamaran lainnya, kata Qi Rong. Ya, keempat Wuzun maju dan meraih Fang Changsheng di tanah gelombang www.novelringan.com. Gelombang 2 dari mereka, pertama-tama menggenggam wajah Fang Yu dengan tangan mereka, lalu mengeluarkan senjata ajaib seperti cermin dan meletakkannya di depan Fang Yu. Senjata ajaib ini disebut Ming Xiangjing,
dan dibuat khusus oleh Asosiasi Seni Bela Diri untuk melihat senjata ajaib para tahanan yang ingin menyembunyikan identitasnya melalui penyamaran. Sebelum cermin foto, mantra penyamaran apapun akan dibatalkan dan langsung muncul. Sayangnya Fang Yu menggunakan Suan Ranqi untuk mengubah wajahnya. Senjata sihir tingkat rendah Ming Sang Jing bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan Suan Ranqi, apalagi melihatnya dengan mudah. Setelah diperiksa, tidak satu pun dari 4 Wu Zun yang menemukan masalah. Ketua, tidak ada yang aneh. Orang ini adalah Fang Changsheng, kata keempat Wu Zun. Besar, Qi Rongdao tersenyum, memandang Bai Ran, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, bolehkah saya menanyakan nama depan Anda? Tindakan Anda akan diumumkan oleh kami dan dicatat dalam sejarah. Bai Ran melambaikan tangannya dan mengerutkan kening, saya tidak perlu nama-nama fiktif itu. Beri saja aku hadiah yang dijanjikan, itulah kuncinya. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah, tetapi Anda harus ikut dengan saya, Tuan. Qi Rongdao tersenyum. Bai Ran berdiri. Tuan, Fang Changsheng, kami akan mengambil alih, kata Qi Rong. Ya, Bai Ran mengangguk dan menambahkan kalimat lain, saya menyarankan agar Anda menghapus orang ini sesegera mungkin setelah Anda membawanya pergi. Orang ini terlalu kuat dan memiliki banyak malam. Kami telah mendapat pelajaran tentang ini, dan kami akan menanganinya sesegera mungkin. Qi Rongdao menatap Fang Yu dengan tegas dan berkata. Setelah beberapa saat, Fang Yu dan Bai Ran berpisah. Bai Ran mengikuti Qi Rongdao ke atas, sementara Fang Yu diantar ke pusat penahanan yang terletak di lantai bawah tanah aula oleh sekelompok prajurit di atas tingkat Master Ang Yu memiliki setidaknya 10 lapis kunci di tubuhnya, dan kunci ini bukanlah kunci biasa, melainkan senjata ajaib. Mereka akan secara paksa menekan titik akupuntur, sehingga orang yang terkunci tidak dapat melepaskan energi sebenarnya dan kehilangan kekuatan kultivasi sepenuhnya. Setelah melepaskan rantainya, Fang Yu dibawa ke ruang terdalam di pusat penahanan. Fang Changsheng, kamu tidak pernah bermimpi suatu hari nanti, kamu akan berakhir seperti ini, kan? Orang yang membawa Fang Yu ke ruangan itu adalah wakil presiden yang pernah bertemu sebelumnya, Cao Xin. Kekasihnya si Muyu terluka parah oleh Fang Changsheng di depannya, lalu menghilang. Dapat dikatakan bahwa kebencian Cao Xin terhadap umur panjang telah mencapai titik ekstrim. Ada orang di luar, ini hal yang paling benar yang dikatakan nenek moyang. Apakah menurutmu tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu? Cao Xin berkata dengan ekspresi pahit di matanya. Karena Bai Ran belum mendengar berita kesuksesan apapun, Fang Yu hanya bisa terus berpura-pura setengah sadar. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu benar-benar merasakan apa itu neraka. Hidup lebih baik daripada mati. Aku akan mengembalikan 10 kali lipat kerusakan yang kamu sebabkan pada Muyu. Cao Xin berkata dengan kasar. Setelah berbicara, dia merasa bingung dan membanting perut Fang Yu dengan pukulan yang kuat. Ledakan, terdengar suara teredam, dan teriakan Cao Xin terdengar di ruangan kosong. Dia mencengkeram tangan kanannya, menatap Fang Yu di depannya, mengertakkan gigi. Orang ini sangat lemah, tubuhnya masih sekeras baja. Tulang yang sangat keras, tapi Cao Xin tidak terburu-buru. Orang-orang telah jatuh ke tangannya, dan dia masih memiliki banyak cara untuk meramunya, tidak perlu melakukannya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, Fang Changsheng. Cao Xin meninggalkan kata-kata ini dengan penuh kebencian, berbalik dan berjalan keluar ruangan, menutup pintu khusus yang tebal. Ledakan, Fang Yu jatuh ke dalam kegelapan. Andalkan, latihannya sangat sulit, apalagi dalam peran yang tidak memiliki garis dan hanya bisa berpura-pura mati. Fang Yu berbaring di tanah dan menghela nafas lega. Lantai atas aula, kantor presiden. Qi Rongdao menekan sebuah organ, dan sebuah pintu dengan mudah muncul di belakang kantor. Ini adalah ruang penyimpanan eksklusif presiden. Qi Rongdao masuk ke dalam, mengambil kunci dari brankas lagi. Kuncinya satu, tapi sangat besar. Seukuran telapak tangan dan memiliki warna perunggu. Ini adalah kunci menuju kuil agung. Ini adalah barang yang diwarisi oleh Presiden Asosiasi Toto Budo. Namun dengan banyaknya presiden, belum ada yang pernah menyerahkan kunci ini. Karena ada ketidakpastian di dalam kuil agung itu sendiri, tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di dalamnya ketika gerbangnya dibuka. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan, mantan presiden mengunci kunci ini di dalam brankas dan tidak pernah mengeluarkannya. Dan kali ini,
Qi Rongdao menggunakannya sebagai hadiah, sebenarnya, itu bukan niatnya. Ini adalah instruksi Dao Kong Sangxian. Kuil Agung, sudah waktunya seseorang membukanya. Anda mencari biksu dengan tingkat kultivasi di atas tahap jiwa baru lahir. Jika Anda dapat menemukan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu akan lebih baik. Berikan kuncinya kepada orang ini dan biarkan dia membuka pintu kuil agung. Setelah itu, orang ini akan dikonsumsi oleh kuil agung sebagai pengorbanan. Dengan dia sebagai pemandu, kuil agung akan dibuka secara resmi. Saat itu, saya akan mengirim seseorang untuk mengumpulkan benda-benda suci di kuil agung. Petik 2. Ini adalah kata-kata asli Dao Kong Sangxian. Qi Rongdao ingin tampil di depan Dao Kong Sangxian, jadi dia ingin mencari biksu terkuat untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan di kuil agung. Jadi dia menemukan metode ini sekarang. Dia tahu bahwa dunia seni bela diri di ibu kota timur sangat tertarik dengan kuil agung, dan bahkan ada berita tentang keberadaan makhluk abadi kuno di kuil agung. Setelah itu, Qi Rongdao menambah kobaran api lagi, mendorong rumor tentang kuil agung hingga mencapai klimaks, membuat lebih banyak orang ingin memasukinya, dan menggunakan ini sebagai motivasi untuk menemukan Fang Changsheng. Tanpa diduga, panen datang begitu cepat untuk rencana membunuh dua burung dengan satu batu yang awalnya tidak penuh harapan ini. Saat ini, Fang Changsheng ditangkap, dan seorang biksu kuat yang memenuhi persyaratan Dao Kong Sangxian juga ditemukan. Qi Rongdao sangat gembira, mengambil kunci dan pergi ke ruang VIP di samping. Tuan, ini adalah kunci kuil agung, mohon simpanlah. Qi Rongdao memberikan kunci itu dengan kedua tangannya. Bairan mengambil kunci dan mengamatinya dengan cermat, tanpa perasaan khusus. Setelah itu, dia menggunakan jejak yang ditinggalkan Fang Yu di tubuhnya lebih awal untuk menghubungi Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, saya telah mendapatkan kuncinya, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Petik 2. Dan tidak apa-apa, mengenai benar dan salah, tidak perlu memikirkannya, dia tidak perlu memberikan yang salah. Fang Yu menjawab, setelah kamu meninggalkan batas asosiasi Toto Budo, biarkan aku tahu. Setelah berbicara, suara Fang Yu menghilang. Bairan memasukkan kunci ke dalam tas penyimpanan, siap berangkat. Tuan, Anda harusnya memiliki pemahaman tertentu tentang kuil agung. Qi Rongdao bertanya saat ini. Ya, jawab Bairan. Kalau begitu Tuan, Bairan melirik Qi Rongdao, mengerutkan kening dan berkata, ada apa denganmu? Maaf, saya sudah bicara terlalu banyak. Kunci ini sekarang menjadi milik tuannya. Saya benar-benar tidak punya hak untuk campur tangan. Qi Rongdao segera membungkuk. Bairan tidak berbicara, dan berjalan keluar. Tuan, saya akan mengantarmu ke bawah. Qi Rongdao mengikuti dan berkata, tidak dibutuhkan. Bairan melambaikan tangannya. Kalau begitu aku akan membiarkan beberapa bawahan mengirimmu turun gelombang www.novelringan.com. Qi Rongdao menatap kedua kapten yang menunggu di dekat pintu. Kedua kapten alam Huzun segera mengikuti. Qi Rongdao melihat ke belakang Bairan, menyipitkan mata, matanya berkedip-kedip. Qi Rongdao berbalik dan kembali ke kantor presiden sampai Bairan masuk ke lift dan menghilang dari pandangannya. Kuncinya dikirim, dan Fang Changsheng juga dibawa ke asosiasi seni bela diri. Sekarang, saya harus melaporkan situasinya ke Sangxian. Qi Rongdao duduk di depan meja, membuka laci, dan hendak mengeluarkan barang. Saat ini, pintu kantor diketuk. Qi Rongdao mendorong laci itu kembali dan berkata, masuk. Pintu kantor dibuka dan Cao Xin masuk dari luar. Ada apa? Qi Rongdao bertanya. Presiden, bagaimana kita akan menghadapi bajingan Fang Changsheng itu? Cao Xin bertanya dengan ekspresi muram. Qi Rongdao bersandar di kursinya dan berkata, saya sedang memikirkannya. Presiden, saya meminta Anda untuk menyerahkannya kepada saya. Cao Xin berkata dengan suara dingin dengan getir, ekspresi di matanya, aku ingin membalaskan dendam Muyu. Qi Rongdao menatap Cao Xin, terdiam beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini Fang Changsheng, aku harus bertanggung jawab penuh, bukan padamu. Ekspresi Cao Xin berubah, dan dia berkata, Presiden, meskipun kamu sendiri yang bertanggung jawab, aku bisa membantumu. Petik 2, aku mengerti maksudmu, kamu tidak perlu khawatir. Kata Qi Rong, orang, ini sudah ada di tangan kami, dan Anda ingin menyiksanya. Bahkan jika kamu memulainya, tak seorang pun di seluruh asosiasi seni bela diri akan menghentikanmu. Petik 2.
Tapi kamu ingat, orang ini belum bisa dibunuh. Tidak bisa membunuh, Presiden. Ekspresi Cao Xin berubah sesuai keinginannya, berbicara. Boom, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di bawah, dan seluruh bangunan aula bergetar hebat. Qi Rongdao dan Cao Xin, yang sedang berbicara, ekspresi mereka berubah. Karena suara ini berasal dari basement. Apa yang terjadi? Bukankah kamu baru saja membawa Fang Changsheng masuk? Qi Rongdao berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku jelas-jelas mengantarnya ke sel kunci terdalam dan memberinya kunci roh 10 lapis. Dan dia sangat terluka hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin, itu bukan dia. Ekspresi Cao Xin berubah. Dikatakan, wajah Qi Rongdao sangat muram, berdiri diam berpikir selama beberapa detik, dan segera melemparkan lengan bajunya dan berjalan keluar kantor. Memikirkan apa yang mungkin terjadi, wajah Cao Xin menjadi pucat dan segera mengikutinya. 3 menit kemudian, sekelompok besar prajurit berdiri di depan pintu sel kunci terdalam di pusat penahanan di lantai bawah tanah. Saat ini, pintu sel terbuka. Qi Rongdao dan Cao Xin berdiri di garis depan. Mereka menatap pemandangan di depan, mulut mereka sedikit terbuka, dan ekspresi mereka kaget dan kusam. Dan para prajurit di belakang mereka semua memiliki ekspresi serupa. Semua orang tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Tepat di seberang mereka, di dinding sel tebal yang dibuat khusus, sebuah lubang besar muncul saat ini. Garis luar lubang ini tampak seperti cetakan telapak tangan. Di luar pintu masuk gua, penghubungnya adalah lorong bawah tanah gelap yang telah diledakkan. Dilihat dari jauh terlihat posisinya yang sangat jauh, dan terdapat cahaya. Segala sesuatu di depan saya menunjukkan satu hal. Fang Changsheng, yang baru saja dikirim ke sel, melarikan diri lagi. Apalagi bisa dilihat dari lubang bekas telapak tangan di dinding sel. Fang Changsheng pergi dari sini sendirian. Bagaimana bisa? Bukankah dia telah terluka parah oleh orang tua itu? Dia jelas juga memakai kunci roh 10 lapis. Anda tidak bisa menggunakan kemarahan sama sekali. Bagaimana dia bisa menembus tembok setebal itu tanpa menggunakan truki? Untuk sementara waktu, sekelompok prajurit yang hadir semuanya terkejut dan ragu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Reaksi Cao Xin adalah yang terbesar. Dia masuk ke dalam sel dan melihat ke sel kosong serta rantai tekanan yang telah robek dan jatuh ke tanah. Tidak percaya sama sekali. Dia masih memikirkan cara menyiksa Fang Changsheng 5 menit yang lalu. Namun dalam sekejap, Fang Changsheng lolos. Dia ingin membalaskan dendam Si Muyu, tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak berdamai. Petik 2 titik titik titik. Ketua, Fang Changsheng mengalami luka di tubuhnya. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Kami segera menyimpang dan memburunya ke seluruh timur. Cao Xin berbalik, menatap Qi Rongdao, dan berkata dengan mata terbelalak. Cukup, Qi Rongdao memandang Cao Xin, mengerutkan kening, dan berkata, faktanya sangat jelas, tidak bisakah kamu melihatnya? Petik 2 titik titik titik. Fakta apa? Cao Xin bertanya dengan hampa. Qi Rongdao menahan tangannya, wajahnya muram, dan berkata, Fang Changsheng, dan yang disebut master itu adalah sebuah kelompok. Mereka memainkan adegan di depan kami, dan dengan demikian memperoleh kunci untuk membuka kuil agung. Qi Rongdao segera menyadari hal ini. Yang disebut master baru saja pergi dengan kaki depannya, dan Fang Changsheng memecahkan dinding dengan kaki belakangnya. Rangkaian tindakan ini cukup jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Qi Rongdao, Cao Xin berdiri di sana selama beberapa detik, kemudian wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia mengertakkan gigi karena marah. Presiden, mohon perintahkan Fang Changsheng untuk segera diburu. Setidaknya kita bisa yakin bahwa dia masih di ibu kota timur, kata Cao Xin. Tidak dibutuhkan. Qi Rongdao berkata dengan cahaya dingin di matanya, Fang Changsheng bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Presiden, ini kedua kalinya dia memprovokasi asosiasi Dongdu Budo kita secara langsung. Reputasi dan martabat kita telah diinjak-injak. Biarkan ini terus berlanjut, kata Cao Xin dengan marah. Jangan khawatir, kami tidak bisa membersihkannya, tapi seseorang akan membantu kami membersihkannya. Qi Rong berkata sambil tersenyum. Meskipun dia pernah diperankan oleh Fang Changsheng, saya merasa sangat kesal. Namun nyatanya, pelarian Fang Changsheng adalah hal yang baik. Karena Fang Changsheng dan teman-temannya menipu kunci dengan cara ini, itu menunjukkan bahwa mereka sangat tertarik dengan kuil agung.
Fang Changsheng, kemungkinan besar dia akan mengambil kunci itu untuk membuka gerbang kuil agung. Dengan cara ini, dia akan menjadi korban yang dikatakan Sangxian. Korbankan hidup untuk pembukaan kuil agung yang sesungguhnya. Oleh karena itu, rencana awal Qi Rongdao, di tengah kecelakaan, menjadi lebih menentukan dengan satu batu dan dua burung. Kali ini, kita tidak hanya dapat menyingkirkan Fang Changsheng, tetapi juga menyelesaikan perintah Daokong Sangxian dan membuka kuil agung. Fang Changsheng, sangat sulit bagimu untuk melakukan pertunjukan yang bagus untuk bekerja sama denganku. Hahaha, senyuman di wajah Qi Rongdao tidak bisa ditahan sama sekali, menjadi lebih jelas. Melihat senyuman di wajah Qi Rongdao dan cahaya dingin di matanya, Cao Xin berhenti berbicara. Dia telah berada di bawah Qi Rongdao selama bertahun-tahun dan tahu bahwa Qi Rongdao hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia percaya diri. Fang Changsheng, tunggu kematiannya. Cao Xin mengertakkan gigi dan berkata dalam hati. Ini adalah restoran yang berjarak sekitar 5 km dari aula asosiasi Toto Budo. Fang Yu, Bai Ran, dan Su Lengyun, yang telah dikembalikan ke penampilan aslinya, duduk di kamar pribadi di lantai 2. Ada selusin minuman di atas meja. Kunci yang baru saja diperolehnya dari tangan Qi Rongdao diletakkan di depan meja Fang Yu. Dan Fang Yu sedang makan seporsi pangsit udang. Kemampuan aktingmu masih banyak ruang untuk ditingkatkan. Setidaknya menurutku, ekspresimu agak kaku. Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata pada Bai Ran di samping. Maaf, Tuan Fang, ini pertama kalinya saya melakukan hal seperti itu, kata Bai Ran meminta maaf. Tidak apa-apa, aku hanya membicarakannya dari sudut pandangku. Baru saja kamu dengan mudah berbohong kepada asosiasi seni bela diri tingkat tinggi itu sudah cukup, kata Fang Yu. Bai Ran mengangguk, dan berhenti bicara. Su Lengyun duduk di kursi di sebelah kiri Fang Yu, dan setiap kali Fang Yu selesai meminum teh di cangkir, dia segera menuangkannya. Setelah menuangkan teh beberapa kali, melihat Fang Yu mengobrol sepanjang waktu, hanya tidak membicarakan kunci di atas meja, Su Lengyun mau tidak mau bertanya, Saudara Yu, kunci ini benar-benar bisa membuka sebesar itu, apakah itu gerbang kuil? Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu tidak menjawab, melainkan meletakkan sumpitnya, mengambil kunci di atas meja, dan memicingkan matanya sebentar. Asosiasi Toto Budo menggunakan kunci ini sebagai hadiah gelombang www.novelringan.com, gelombang yang merupakan langkah aneh. Jika memang ada hal-hal bagus di kuil agung, bagaimana mereka bisa dengan mudah mengambil kuncinya sebagai hadiah? Ada terlalu banyak karunia yang dapat menarik para pejuang untuk menemukan Fang Changsheng, dan tidak perlu memilih kunci kuil agung. Dalam melakukannya, tampaknya sangat disengaja. Asosiasi Toto Budo sengaja memberikan kunci seperti itu. Jadi mengapa mereka melakukan ini? Melalui perintah hadiah, kunci yang dapat membuka kuil agung dikirimkan. Orang yang menawarkan hadiah adalah Fang Changsheng. Seseorang yang bisa menangkap Fang Changsheng hidup-hidup tidak akan pernah lemah. Mereka hanya ingin mengirimkan kunci ini kepada seorang biksu yang berkuasa. Mata Fang Yu berbinar dan dia menyimpulkan kesimpulan ini. Dan kuncinya dikirimkan kepada biksu yang sakti. Untuk apa ini? Tentu saja Fang Yu tidak akan menganggap pihak lain itu baik. Kemungkinan terbesar untuk melakukan ini adalah adanya prasyarat untuk pembukaan kuil agung. Beku ini harus mencapai alam tertentu sebelum dia dapat membuka kuil agung. Namun jika demikian, maka mereka dapat menggunakan orangnya sendiri untuk memegang kunci pembukaan kuil agung, dan tidak perlu mengirimkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prasyarat pembukaan Candi Agung ini pasti sangat tidak bersahabat dengan mereka yang membuka pintunya. Itu saja, sepertinya aku melakukan adegan seperti itu, tapi aku membantu pihak lain. Fang Yu memegang kunci perunggu di tangannya, matanya bersinar. Jika aku kenyang, aku akan segera pergi ke kuil agung dan menggunakannya untuk membuka pintu. Fang Yu memasukkan kunci itu ke dalam saku celananya dan berkata, Tuan Fang, gunakan begitu cepat. Apakah ini sedikit cemas? Mungkin ada penipuan dalam hal ini, kata Bai Ran. Karena ada penipuan dalam hal ini, saya harus memeriksanya. Fang Yu tersenyum. Kuil agung, terletak di pinggiran kota Dongdu. Sebagai sebuah bangunan kuno yang besar, Candi Agung dapat dikatakan sebagai daya tarik. Namun karena mereka hanya bisa berkeliaran di pinggiran dan tidak bisa masuk ke pedalaman, hanya sedikit wisatawan yang datang ke sini. Sekarang jam 10.30 pagi,
angin cerah dan suhu sedang. Setelah berjalan melewati tangga satu demi satu, Fang Yu dan ketiganya sampai di alun-alun kecil di depan gerbang kuil agung. Tidak ada orang lain di sekitar. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat bangunan besar seperti istana ini, sedikit mengernyit. Dia berkeliaran di pinggiran kuil agung tahun itu dan tidak datang ke tempat ini. Sekarang, sambil berdiri di depan gerbang, dia menemukan bahwa ukuran kuil agung jauh melebihi ekspektasinya. Dua gerbang di depannya terlihat agak berlebihan, setidaknya berukuran 7 atau 8 meter dan tinggi 10 meter. Mungkinkah kuil besar ini digunakan oleh para raksasa? Kalau tidak, mengapa pintu ini harus dibuat sebesar itu? Setelah Fang Yu mengamati sebentar, dia berjalan ke depan. Su Lengyun dan Bai Ran ingin mengikuti, tetapi Fang Yu menghentikan mereka dan berkata, "Kamu tetap di sini. Saat aku keluar dan memberitahumu bahwa tidak ada masalah, kamu bisa masuk lagi." Kata-kata Fang Yu, keduanya secara alami tidak berani menentang dan harus tetap di tempat mereka berada. Dan Fang Yu perlahan mendekati pintu. Kedua gerbang ini sepertinya terbuat dari sejenis batu dan cukup keras. Di tengah kedua pintu tersebut, terdapat lubang kunci yang terlihat jelas. Hanya berdiri di depan gerbang. Apa sebenarnya yang ada di dalam aula seperti itu? Dan apa yang akan terjadi pada Asosiasi Budo Ibu Kota Timur dengan sengaja membiarkan seorang biksu dengan basis budidaya yang lebih kuat membuka pintunya? Pertanyaan-pertanyaan ini, Fang Yu tahu, dan akan segera terjawab. Karena dia sendiri yang akan menguji kuil besar ini. Karena posisi lubang kunci yang tinggi, Fang Yu harus melayang ke posisi horizontal. Fang Yu mengeluarkan kunci dari saku celananya dan membawanya ke lubang kunci. Pada saat ini, seperti magnet, semburan isap tiba-tiba muncul di lubang kunci, menarik kunci di tangan Fang Yu ke arah lubang kunci. Kuncinya, dimasukkan ke dalam lubang kunci, mengeluarkan suara yang tajam. Kakak, detik berikutnya, dua pintu di depan mereka tiba-tiba terbuka ke samping, memperlihatkan sedikit celah. Ada gelap gulita di celah itu. Wow, detik berikutnya, Fang Yu tersedot oleh celah ini. Bai Ran dan Su Lengyun di belakang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Cara membuka pintu seperti ini benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Pintunya tidak terbuka sepenuhnya sama sekali, tapi ada celah yang terlihat. Setelah Fang Yu ditarik masuk, kedua pintu ditutup kembali. Dilihat dari situasi saat ini, ada sesuatu yang salah. Meskipun ada petunjuk di hatinya, baik Su Lengyun maupun Bai Ran tidak bergerak. Mereka percaya bahwa Fang Yu dapat mengatasi semua masalah. Sama seperti tersedot oleh sumur di Lingsu terakhir kali, Fang Yu melewati terowongan ruang angkasa yang kacau dan sampai ke ruang baru. Pada saat mendarat, Fang Yu bisa melihat segala sesuatu di depannya. Dia berada di ruang gelap, dengan tungku besar di depannya. Di bawah tripod tungku, nyala api hijau menyala, sangat panas. Di kedua sisi tungku, berdiri dua orang berjubah dan berjubah hitam. Keduanya berdiri di kedua sisi tungku, tidak bergerak, tidak tampak seperti makhluk hidup. Dan di dalam kuali tungku, sepertinya ada cairan yang sangat kental sedang direbus, dan terdengar suara-suara mendidih. Apa artinya? Fang Yu berdiri di depan tripod tungku dengan wajah kosong. Jika kamu ingin mengambil artefak suci tuanku, kamu harus membayar harga yang sesuai. Sepertinya kamu adalah pengorbanan yang mereka serahkan. Ketika Fang Yu bingung, suara rendah datang dari segala arah. Tuan, tampaknya raksasa ini adalah pelayan dari orang suci agung itu. Adapun pengorbanan, itu harus menjadi prasyarat untuk membuka kuil besar yang disimpulkan sebelumnya. Fang Yu berkata dalam hatinya, coba kulihat, jika kamu memenuhi persyaratan tuanku. Kemudian gelombang www.novelhal.com gelombang semburan cahaya jatuh dari langit dan menyapu tubuh Fang Yu. Bagaimana tubuhmu? Raksasa Taizong jelas terkejut dan nada suaranya tiba-tiba meninggi. Hahaha, sebenarnya mengirimkan hadiah sebesar itu kepada tuanku. Setelah beberapa saat, raksasa Taizong tertawa. Sepertinya saya memenuhi persyaratan Anda dengan sangat baik, kata Fang Yu. Petik 2. Lebih dari sekedar konformitas. Karena mereka bersedia menggunakanmu sebagai korban, maka secara alami aku bersedia memberi mereka harta seluruh kuil agung. Raksasa Taizong tampak sangat bersemangat dan berkata dengan keras. Dengan kata lain, bisakah kamu membuka kuil agung sekarang? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Jangan terburu-buru, kamu harus mengorbankanmu dulu.
Suara itu jatuh, dan pada saat yang sama, berdiri di kedua sisi tungku, kedua pria berjubah hitam, tidak bergerak, tiba-tiba bergerak. Mereka berjalan menuju Fang Yu dari dua arah. Pada saat yang sama, paksaan yang sangat kuat mencoba menahan anggota tubuh Fang Yu, membuatnya tidak bisa bergerak. Yang terbaik adalah jangan mencoba melawan, jika tidak, kamu hanya akan lebih menderita. Nada suara Taizong Giant dingin. Melihat kedua pria berjubah hitam itu semakin dekat, mereka mengulurkan tangan, seolah ingin menangkap Fang Yu. Bang! Bang! Pada saat ini, Fang Yu langsung mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kepala keduanya. Dua ledakan, disertai ledakan dua kepala pria berjubah hitam. Kamu, nada suara raksasa Taizong ngeri. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yu, yang menurut pendapatnya sudah tidak bisa bergerak, benar-benar bisa meninju dan membunuh dua boneka dengan satu pukulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah memasuki ruang ini, berbagai hukum akan membatasi semua kekuatan di dalam tubuh, dan Fang Yu tidak dapat memiliki kekuatan untuk melawan, namun ini adalah fakta yang terjadi di depan mata kita dan tidak dapat dipungkiri.